kita masuk ke penjelasan di menu-menu tradingnya ya. Nah, ini yang pertama di atas ini untuk memilih koinnya. Misalnya mau pilih BTC, tinggal masukin aja di situ. Nah, terus direction ini kita mau pilih mau mana long, short atau stock. Kalau stock ini dia bakal buka langsung dua-duanya long dan short. Nah, di sini yang leverage ini untuk menentukan leverage-nya mau berapa. Tergantung dari koinnya. Bisa mulai dari 1 sampai 100 untuk BTC dan ETH dan sebagainya. Nah, mark position ini total posisi kalau misalnya ketika si robot udah melakukan averaging sampai layer terakhir. Nah, ini bisa kita lihat 7190 USDT. Nah, kalau misalnya pakai yang leverage 100, berarti ini nanti yang kepakainya cuma 71,92 USDT dari modal kita. Nah, ini slider ini untuk lihat persentasenya berapa kalau misalnya kita pasang base order dan sebagainya. Nah, double opening ini jadi kalau pertama kali buka dia langsung double dari base order kita. Smart covering ini untuk fitur kalau misalnya tiba-tiba dam atau pump, si robot tuh nggak bakal langsung beli. Jadi dia bakal berhenti dulu, nanti setelah harganya balik arah dia baru mulai averaging lagi. Nah, ini untuk menentukan cycle tuh jadi kalau misalnya habis TP dia akan langsung beli lagi. Kalau single habis TP dia akan langsung berhenti. Nah, yang ini yang conserve ini kan ada 3 pilihan nih, conserve, steady, dan radikal. Bedanya ini beda di price gap doang. Kalau radikal lebih rapet, ini sedengan, yang steady itu sedengan. Kalau konservatif itu lebih jarang-jarang. Misalnya contohnya kita klik radikal ya. Nah, ini tuh langsung berubah si price gapnya. Jadi lebih rapet. Kalau misalnya kita ubah lagi jadi conserve, dia akan lebih renggang gitu. Kalau yang steady dia di tengah-tengahnya. Gitu. Nah, ini base order ini kayak kalau di royalty itu kayak first buy amount, jadi minimal aja. Biasanya gue nggak pernah ubah-ubah sih ini. Nah, kalau ini nilai dari USDT-nya berapa untuk minimal tersebut. Max order ini jumlah layernya. Jadi kalau di royalty itu kayak margin call lah. Ini bisa sampai 30. Kayak gitu. Nah, kalau size multiple ini ada dua pilihannya, same or double. Kalau same, jadi dia bakal beli satu kali dari base order. Kalau double, dia akan menggandakan dari posisi layer sebelumnya. Gitu. Terus apa lagi? Price gap ini jarak antara masing-masing order atau layer. Jadi kalau misalnya ini turun 1,6 dia baru beli gitu. Terus kalau misalnya ini turun lagi 1,95%, dia baru averaging lagi. Order trailing deviation itu jadi kalau misalnya ini kan 1.63 ya. Jadi kalau misalnya udah turun 0,1 baru dia melakukan averaging. Take profit rate ini nilai yang mau ditentukan untuk taking profit. Biasanya sih kalau gue sih 0,5 sampai 1%, tergantung dari koinnya. Nah, profit trailing deviation ini jadi kayak trigger gitu lah. Contohnya kalau misalnya pasang 0,1 lah ya. Nah, jadi kalau terus misalnya yang take profitnya 0,4. Jadi kalau misalnya turun jadi 0,3, nah baru si robot tuh ngejual eksekusi gitu. Nah, upper limit ini untuk menentukan nilai batas atas. Kalau yang lower limit ini untuk menentukan batas bawah. Jadi kalau misalnya udah melebihi yang lower limit atau upper limit ini, si robot akan berhenti, tidak melakukan transaksi lagi. Nah, opsional ini untuk menentukan kayak stop loss atau stop profit. Bisa ditentukan berdasarkan nilai. Misalnya mau profitnya $10, 10 USDT ya, masukinnya di sini 10. Atau enggak berdasarkan harga. Misalnya harga BTC nyampe 58.000 baru ambil profit. Begitupun dengan yang ini stop loss, kalau yang bawah ini untuk stop loss ya. Nah, setelah itu baru klik launch gitu.